Masih bersama kami di Presisi Pagi. Satlantas Polres Grobogan, Jawa Tengah memberikan sosialisasi pembinaan bagi para pengendara sepeda listrik di Jalan Ahmad Yani Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Kamis 18 Juli 2024. Dalam rangka operasi Patuh Candi 2024, Satlantas Polres Grobogan menggelar sosialisasi mengenai aturan mengendarai sepeda listrik. Para pengendara sepeda listrik yang melintas di Jalan Ahmad Yani Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, diberi pemahaman aturan penggunaan sepeda listrik. Peraturan tersebut diantaranya memakai helm, kecepatannya tidak boleh melebihi 25 km per jam, dan tidak boleh melintas di jalan raya. Jalan yang boleh dilintasi antara lain jalan perumahan, tempat wisata, dan saat Car Free Day. Sedangkan untuk anak-anak di bawah 12 tahun tidak boleh mengendarai sepeda listrik. Kami dari jajaran Satlantas Polres Grobogan menggelar sosialisasi terhadap penggunaan sepeda listrik. Hal ini bisa dilaksanakan demi keselamatan para pengguna sepeda listrik karena saat ini sudah marak di wilayah Kabupaten Grobogan. Salah satu upaya kami yaitu mengajak mereka untuk menggunakan helm saat menggunakan sepeda tersebut, dan ada batasan umur terhadap pengguna sepeda listrik. Tentunya anak-anak juga berbahaya, dan kami juga sampaikan juga penggunaan sepeda listrik ini juga ada aturan, salah satunya di beberapa tempat yang bisa digunakan, yaitu di Car Free Day, kemudian di jalan-jalan yang telah disediakan sepeda, dan tempat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan gelar konferensi pers hasil operasi penambangan tanpa izin atau Peti Intan tahun 2024 yang berlangsung di kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel, Banjarmasin. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan bahwa operasi peti dilaksanakan sejak tanggal 27 Juni hingga 11 Juli 2024 dengan melibatkan 275 personil Polda dan Polres jajaran. Selama 14 hari, kasus penambangan tanpa izin yang berhasil diungkap sebanyak 14 kasus. Dari operasi ini, Polda Kalsel dan jajaran berhasil mengamankan 15 orang tersangka dengan sejumlah barang bukti. Sementara itu, di Reskrimsus Polda Kalsel melalui Kasubdit 4 Tipiter AKBP Ricky Boy Sialagan menjelaskan pengungkapan yang dilakukan Polda Kalsel dan jajaran ini berupa kasus tambang batu bara dan tambang emas. Para tersangka pun dijerat pasal tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Dalam 14 kasus tersebut ada 15 tersangka yang sudah 15 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 15 orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Polda Kalsel 2 tersangka yang ada di belakang kita. Kemudian sebanyak 13 tersangka itu dari Polres jajaran. Rekan-rekan sekalian, untuk barang bukti yang berhasil disita oleh tim operasi peti Intan 2024 Polda Kalimantan Selatan dan jajaran, sebanyak eskavator ada 5 unit, yaitu tangkapan Polda Kalimantan Selatan 4 unit, Polres Tala 1 unit, 4 unit, totalnya 5 eskavator. Kemudian mesin damping 72, mesin sedot pasir 1 buah, dumper 1 unit. Kemudian ada barang bukti emas kotor 0,5 gram. Dan yang lainnya adalah peralatan penambangan tanpa liar, tanpa izin tersebut. Polres Karanganyar menyadari pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terinspirasi dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional dengan memulai serangkaian langkah strategis dalam perjalanan meraih penghargaan kategori pelayanan prima di tingkat Mabes Polri. Langkah pertama Polres Karanganyar adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelayanan yang ada, baik pelayanan SIM dan pelayanan SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
Salah satu inovasi utama yang diterapkan Polres Karanganyar adalah digitalisasi proses pelayanan, mengembangkan sistem pendaftaran dan pengajuan SIM dan SKCK secara online, dan inovasi unggulan yaitu Latar Celita atau layanan antar jemput disabilitas dan layanan antar ke rumah pada pelayanan SKCK. Hasil dari upaya tersebut mulai terlihat. Polres Karanganyar menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari masyarakat, serta peningkatan signifikan dalam indeks kepuasan publik. Puncaknya, Polres Karanganyar berhasil meraih peringkat pelayanan publik tingkat Mabes Polri yang diserahkan di Astor Ballroom Jakarta, Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung atau mantan Kapolres Lampung Tengah, mengaku senang atas pemberian penghargaan dari Menteri Sosial Tri Risma Harini yang memberikan penghargaan kepada 5 personil Polri atas kinerjanya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lampung Tengah. Kelima personil Polri tersebut adalah Wadir Res Narkoba Polda Lampung AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya yang mendapat penghargaan karena saat menjabat Kapolres Lampung Tengah mampu merespon cepat dan memimpin bawahan untuk mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus tersebut. Kemudian 4 personil lainnya yaitu Wakapolres Lampung Tengah Kompol Polong Arsa Sidanu, Kabak Ops Polres Lampung Tengah Kompol Edi Korinas yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim, Ibtu Eti Merini, Kanit 4 Satreskrim Polres Lampung Tengah, dan Ibtu Pande Putuyoga Mahendra. AKBP Dovi menjelaskan pada kasus tersebut ibu korban dan korban merasa takut untuk membuat laporan kasus ke kepolisian. Namun Polres Lampung Tengah memberikan penguatan serta perlindungan kepada korban dan keluarganya. Mirisnya, kedua tersangka merupakan bapak tiri korban, di mana setelah kedua tersangka ditahan, kasus itu pun viral, bahkan Menteri Sosial Tri Risma Harini sampai datang ke Polres Lampung Tengah. Sampai akhirnya Menteri Sosial memberikan apresiasi dan meminta AKBP Dovi datang ke kantor Kementerian Sosial di Jakarta untuk menerima piagam penghargaan. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.